Dia tidak pernah bermain basket. Tapi setiap tembakan terkena. Tim besar yang tak terhitung jumlahnya telah mengundangnya ke tim. Tapi dia menolak. Pasti ingin bergabung dengan tim yang hanya peringkat 3. Tapi untuk bisa bergabung dengan tim ini, dia harus disetujui oleh kapten. Kapten melompat dan mendorong kaleng di samping keranjang. Lalu bertarung dengannya. Tidak pernah berpikir bahwa pertandingan baru saja dimulai, dia mencuri bola dari Vuong De Kiet. Setelah itu, lompat-lompat jauh dan masukkan bola ke dalam keranjang. Paruh kedua dunia kembali ke tengah lapangan. Dan melempar bola langsung ke keranjang. Kapten tidak tahu. Anak bodoh di depan dia adalah master seni bela diri yang tumbuh dari 21 sekolah. Kiet karena menyinggung gangster hebat. Harus dikeluarkan dari sekolah. Lalu ketika dia melemparkan kaleng itu ke taman. Dilihat oleh pelatih bola basket. Pertandingan pertama datang dengan cepat. Tapi dia tidak diperbolehkan masuk ke lapangan. Meskipun tim sekolah terus melempar keranjang. MSMG karena terlalu lemah. Jadi tim mereka memimpin. Mereka berniat untuk membiarkan dunia membalikkan keadaan. Tapi untuk berpikir dia tidak bisa melakukan apapun selain melempar bola. Setiap kali seseorang menggiring bola, seseorang mencurinya. Pitch pertama juga gagal. Akibatnya, satu reporter terluka. Kali ini dia belajar 2 kata pintar. Setelah dapat bola, dia selalu melempar bola keluar garis 3 angka. Terus seperti itu. Dan langsung menang. Seluruh penonton bersorak dengan antusias. Menjadi anggota tim basket. Dia tahu titik lemahnya. Jadi berlatih bermain sepak bola setiap hari. Dengan usaha yang luar biasa. Kiet semakin mahir bermain sepak bola. Dongdoi Chua Ancung Ngai Chang CHPNhan. Malam itu, dia akan menggunakan pesawatnya untuk berjalan di atas air untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Tapi dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, hasilnya adalah suatu hari, De Kiet berpartisipasi dalam turnamen universitas. Diolok-olok oleh lawan. Arenanya sangat kejam. Tidak ada yang membimbing. Hanya jeritan dan jeritan. Apakah teriakan untuk gue sangat tampan? Dan jeritan untuk kau. Jelek banget. Lihat musuh menjadi agresif. Kiet hanya mencibir sedikit. Pertandingan resmi dimulai. Kiet melompat tinggi dan memukul bola. Meskipun De Kiet memegang bola dengan sangat buruk. Tapi dia melempar bola dengan sangat baik. Jika dilempar sama dia pasti akan masuk keranjang. Semua orang harus tahu. Keahlian Jai Chou bukan hanya rap. Melihatnya melompat. Ini seperti dirasuki oleh Jordan. Ketika kecepatan terlalu cepat untuk direm. Harus selalu makan papan di muka. Pertandingan berikutnya bahkan lebih tak terbayangkan. Dia perlahan menjadi nama yang dicari. Tim sepak bola sedang merayakan di bar. Sejak De Kiet menjadi terkenal. Tim tidak takut mengeluarkan uang untuk merampok orang. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Saya harap kamu dapat meninggalkan Universitas Tanda Pagar 1 untuk bergabung dengan kami. Orang ini adalah lawan dari pertandingan berikutnya. Meski begitu, De Kiet tetap tenang. Sudah lama saya memperhatikan. Tidak peduli seberapa jauh dari keranjang. Kamu masih bisa lempar masuk. Tapi titik lemahmu. Itu adalah seseorang yang mengganggu. Maka kau tidak akan bisa mencetak gol. Ternyata lawan sudah mengenal tahu dengan baik. Dan bos di belakang tim lawan. Itu adalah bos gangster yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah kungfu. Namanya Li Tian. 2 tahun lalu bergabung dengan tim kami. Sepertinya dia sangat buruk dalam menjaga bola pada awalnya. Seperti seorang jenius. Setiap gerakan dapat dihafal dalam sekejap. Dengan cepat menjadi andalan tim. Tidak heran dia benar-benar berubah. Meninggalkan tim tepat sebelum final. Yang mengambil sebagian besar pemain tim. Pasti sulit ditekan olehnya sekarang. Fakta bahwa rekan-rekanmu juga akan dihancurkan olehku.
Orang ini suka meremas dan menghancurkan. Adalah Litian. Satu pemain basket yang luar biasa. Berkat fisik yang kuat, dia tak terkalahkan di lapangan sepak bola. Melihat lawan tercengang, Litin segera mengejek dengan gila. Ketika Kiet melihat itu, dia hanya tersenyum tipis. Pertandingan cepat dimulai. Lawan dengan gila melakukan pelanggaran. Setelah mengalahkan dua pemain berturut-turut, nama Litin Enhan, kesempatan untuk segera mencetak poin. Apa yang bisa kau lakukan? Tak satu pun dari mereka menyerah. Hampir berkelahi di lapangan bermain. Tapi dibandingkan dengan Litin, tim Kiet masih kurang brutal. Saat permainan akan berakhir, semua rekan terluka satu persatu. Bahkan kaki kapten pun terinjak. Melihat itu, Kiet memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Saat dikepung lawan, dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Kalahkan lawan. Setelah mengukurnya, skornya sangat indah. Permainan bola sepenuhnya terkendali. Tapi selisih skornya terlalu besar. Sementara waktu hampir habis. Pada saat ini, lapangan sepak bola secara alami listrik. Jadi pertandingan dipindahkan ke 3 hari kemudian. Keesokan harinya paman ini menemukan guru lamanya. Semua adalah master seni bela diri. Mendengar bahwa The Kiet diganggu, keduanya memutuskan untuk setuju untuk balas dendam. Jadi master seni bela diri juga berpartisipasi dalam pertandingan basket. Wanita meniup jarum. Kemudian seseorang datang untuk mencuri bola. Mereka menggunakan qigong untuk menjatuhkan yang lain. Beberapa orang bahkan menggunakan seni bela diri katak. Lompat ke keranjang. Untuk mencegah bola terbalik. Kemudian Kiet menangkap bola dan mendapatkan giliran yang indah. Saat wasit menyiapkan peluit. Kemudian wanita itu menghentikan mulutnya dengan jarum perak. Ini disebut menggunakan kekerasan untuk menghukum kekerasan. Bos melihat situasinya tidak baik. Segera memanggil sekelompok orang untuk bersiap-siap bertarung. Tapi bagaimana mereka bisa? Tidak banyak orang yang dipukuli sampai mati. Penonton di tribun bertepuk tangan dengan antusias. Tapi bos menyuap wasit. Jadi para master tersingkir dari pertandingan. Untungnya mereka menggunakan qigong untuk mengobati semua atlet. Dan ini membuat Litin sangat terkejut. Itulah serangan The Kiet. Meskipun timnya memiliki skor yang lebih rendah, tetapi mereka memiliki kolaborasi yang baik yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh tim percaya bahwa selama rekan satu tim bekerja sama, pasti bisa menang. Atas dukungan rekan satu tim, Kiet berturut-turut mencetak gol. Jadi skornya hampir sama. Sekarang mereka hanya berjarak 1 poin. Tapi kapten tidak bisa menahannya lagi. Saat ini, hanya mengandalkan The Kiet yang bisa menang. Tanpa diduga, kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Masih bisa melompat? Coba saja kau. Apakah lu baik-baik saja? Gue mengenai meridian lu. Membuat darah tidak mungkin mengalir ke telapak kaki. Tunggu sampai bel berbunyi, sudah terlambat. Pukulan kejutan. Membuat The Kiet tidak bisa melompat terbalik lagi. Kapten tidak dapat menemukan waktu. Di menit terakhir, saya harus mengoper bola ke The Kiet. Dia tidak ragu-ragu. Lurus dari tengah lapangan untuk melempar langsung ke keranjang. Seluruh lapangan benar-benar terengah-engah. Tidak menyangka. Dia adalah wasit. Jika wasit melakukan kesalahan, lisensinya akan dicabut. Tapi mereka kalah. Tim pemadam kebakaran menang. Wasit tidak bermoral dan melanggar aturan. Kemenangan seharusnya menjadi milik tim The Kiet tetapi dicuri. Kiet sangat sedih. Jadi upaya tim telah hancur. Tindakan bos membuat The Kiet sangat marah. Dia secara bertahap mengingat rahasia seni bela diri yang telah dipraktikkan tuannya dalam hidupnya. Setelah mencoba kumpul energi, Kiet mulai Kenkon Dai Nadi. Membuat semua orang membeku. Ruang waktu juga terdistorsi. Kemudian The Kiet berlari dengan gila. Memutuskan rantai waktu. Kembali ke tempat kejadian sebelum melempar bola.
Sekarang dia melempar bola dari tengah lapangan. Jadi dia tidak melempar bola, tapi mengoper bola. Kali ini wasit hanya bisa menyaksikan bola jatuh ke dalam keranjang. Mereka akhirnya menang. Penonton bertepuk tangan dengan semangat. Kiet juga menjadi terkenal sejak saat itu. Segera setelah dia dikelilingi oleh penggemar, seorang wanita perlahan keluar dari mobil mewah. Apakah ayah biologis dia seorang miliarder Asia? Ayah mencari The Kiet, berharap dia bisa memaafkan kesalahannya, dan berjanji untuk menyerahkan seluruh kekayaannya padanya. Keluarga yang dia cari ada di depan matanya. Kiet tidak bisa menahan air mata. Setelah satu periode, pamannya sedang minum sendirian. Kemudian melihat The Kiet yang seharusnya berada di luar negeri. Mereka saling memandang dan tersenyum. Apakah kamu tidak pergi ke London bersama ayah? Di sini lebih cocok untukku. Kenapa? Karena satu orang